Baik, teman-teman, melanjutkan tadi chapter 6 mengenai audit evidence. Kita berlanjut pada chapter 12 mengenai overall audit strategy dan audit program. Chapter ini akan membahas strategi audit apa dan model atau bentuk pengujian apa yang perlu dilaksanakan auditor, serta bagaimana menyusun sebuah audit program untuk menyelesaikan sebuah perikatan audit. Ada 7 tujuan pembelajaran yang nanti akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah menggunakan 5 jenis pengujian audit atau audit testing untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan tepat. Auditor ini akan menggunakan 5 jenis pengujian. Yang pertama adalah risk assessment atau penilaian risiko, dan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi risiko signifikan yang disebabkan oleh terutama error ya. Walaupun di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas ada salah satu proses penilaian risiko untuk menilai risiko fraud melalui fraud risk assessment. Untuk mengidentifikasi risiko, auditor akan menggunakan beberapa jenis tes atau pengujian yang ini akan digambarkan dengan 4 cara atau 4 metode pengujian berikutnya. Nah, 4 jenis pengujian ini akan menggambarkan prosedur audit lebih lanjut. Artinya nanti prosedur audit inilah yang akan tercermin atau digambarkan melalui 4 jenis pengujian ini. Kenapa kita perlu melaksanakan pengujian? Ini adalah hasil yang pertama tadi, hasil dari penilaian risiko atau risk assessment. Setelah kita menilai inherent risk, control risk, dan seterusnya, maka kita akan menerapkan prosedur audit dengan 4 jenis pengujian ini sebagai respon auditor terhadap risk assessment yang telah dilakukan pada tahap perencanaan. 4 jenis pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah test of control atau pengujian pengendalian. Yang kemudian kedua adalah substantive test of transaction atau uji substantif atas transaksi. Yang ketiga adalah substantive analytical procedure atau prosedur analisis substantif. Dan yang keempat adalah test of detail balance. Ini adalah pengujian terhadap saldo akhir. Test of control atau uji pengendalian ini kita gunakan untuk menentukan apakah internal kontrol klien telah efektif ya. Ini juga merupakan satu bentuk respon atas risk assessment yang dilaksanakan khususnya pada control risk. Yang kedua adalah substantive test of transaction. Nanti mungkin akan sering disingkat dengan STOT, kalau yang test of control tadi adalah TOC. Digunakan untuk menentukan apakah ketujuh transaksi yang berkaitan dengan tujuan audit telah dipenuhi oleh masing-masing kelas transaksi. Artinya ini ada 7 asersi yang juga sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Asersinya apa, tujuan auditnya apa, dan kemudian kita uji dengan substantive test of transaction ini untuk memastikan bahwa asersi-asersi tersebut telah dipenuhi dalam masing-masing kelas transaksi atau siklus atau masing-masing akun. Yang ketiga adalah analytical procedure, tapi ditambahkan di sini adalah substantive analytical procedure. Di slide ke-6 tadi tentang audit evidence, kita sudah mendiskusikan bahwa analytical procedure dilaksanakan pada tahap perencanaan, pada tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Nah, pada tahap pelaksanaan audit, inilah istilah yang digunakan, yaitu substantive analytical procedure, untuk menunjukkan atau memperkirakan ada atau tidaknya salah saji dalam laporan keuangan dengan cara penyediaan bukti substantif. Yang terakhir adalah test of detail balance atau TDB. Ini ada fokus pada balance akhir atau saldo akhir buku besar, baik pada akun neraca maupun akun laba rugi, dan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan disclosure atau dengan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, auditor juga bisa menggunakan analisis data audit atau ADA, yang ini bisa digunakan baik dari proses risk assessment, penilaian risiko, kemudian pada proses pengujian pengendalian, pengujian substantif, kemudian analytical procedure, maupun pada test of detail balance. Artinya ADA ini mau digunakan auditor pada tahapan manapun bisa dilaksanakan apabila dipandang perlu. Tentu ini akan sekali lagi akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing audit dan kebutuhan masing-masing kantor audit. Selanjutnya ini menggambarkan hubungan antara audit risk model dengan audit prosedur yang
tadi sudah kita bahas, ada 4 jenis audit prosedur. Dan jadi test of control ini merupakan respon terhadap adanya control risk atau risiko pengendalian pada audit risk model. Selanjutnya, STOT ini merupakan respon baik terhadap control risk maupun terhadap plan detection risk. Kemudian substantive analytical procedure merupakan respon terhadap PDR. Demikian juga dengan test of detail balance, juga merupakan respon terhadap PDR atau dukungan terhadap penghitungan dari plan detection risk. Dan 4 audit prosedur ini atau audit prosedur lanjutan inilah yang nanti diharapkan dapat menyediakan bukti audit yang memadai. Memadai tadi masih, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, tercermin dalam 2 kategori, yaitu ketepatan dan juga kecukupan. Di figur 12.2 ini tergambar bagaimana 4 metode pengujian atau 4 pengujian prosedur audit ini, misalnya dicontohkan di sini pada siklus penjualan ya. Ada 3 akun yang terlibat atau 3 akun yang terkait, yaitu akun sales, kemudian yang kedua adalah akun piutang dagang atau piutang usaha, dan kemudian yang ketiga adalah cash in bank. Pada akun sales dan akun receivable ini terjadi proses penjualan secara kredit, dan di situ transaksinya akan diaudit menggunakan test of control, misalnya untuk memastikan bahwa apakah pengendalian yang dilakukan manajemen dalam proses penjualan dan pencatatan piutang ini sudah tepat. Dan kemudian biasanya akan diambil beberapa uji petik atau sampel atas akun penjualan maupun akun piutang, dan di sana diterapkan prosedur substantive test of transaction atau STOT untuk menguji secara substantif apakah akun baik di penjualan maupun akun receivable tadi secara asersi sudah terpenuhi. Kemudian setelah pada akhir periode muncul saldo akhir, akan diterapkan prosedur audit yaitu substantive analytical procedure, termasuk juga di sana test of detail balance. Nah, ini juga sama di sebelah kanan. Pada saat pelunasan piutang oleh customer atau oleh pelanggan, di sana ada transaksi penerimaan cash yang diaudit dengan TUC dan STOT. Kemudian dari test of control dan substantive test of transaction ini sama dengan 2 akun sebelumnya, ketika sudah ada saldo akhir akan dicek menggunakan SAP atau substantive analytical procedure. Dan sama ya, diharapkan pada akhir periode 4 pengujian ini atau 4 metode testing ini akan menghasilkan sufficient appropriate evidence khususnya pada pengujian siklus penjualan. Yang tadi mengenai EDA dalam 2 slide sebelum ini sudah kita bahas bahwa penggunaan EDA ini bisa diterapkan mulai dari risk assessment procedure hingga test of detail balance dengan tujuan yang sama, memberikan dukungan atas tersedianya bukti audit yang memadai. Dan pada tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan berdiskusi mengenai jenis atau tipe pengujian apa yang tepat dalam pelaksanaan audit. Dalam audit laporan keuangan, sebenarnya pada umumnya kelima-limanya atau seluruh testing tadi, mulai dari risk assessment hingga test of detail balance, semuanya digunakan atau semuanya dipakai. Tetapi tergantung pada situasi, pada keadaan, pada akun atau siklus yang diperiksa, terkadang ada penekanan-penekanan tertentu atau prosedur audit yang lebih utama istilahnya untuk dipakai pada akun tertentu. Misalnya kalau kita bicara pengujian akun persediaan dan akun aset tetap, akun-akun yang sifatnya tangible, mungkin pelaksanaan prosedur audit dengan cek fisik sebelum kita melaksanakan prosedur audit lanjutan itu menjadi yang utama untuk dilaksanakan. Sedangkan kalau untuk akun piutang, prosedur audit yang kita terapkan atau jenis bukti yang kita perlukan adalah bukti konfirmasi. Nah, dari 2 bukti audit atau prosedur audit awal ini, kita akan menetapkan prosedur audit lanjutannya. Akan kita gunakan uji pengendalian atau pengujian substantif dan seterusnya. Nah, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pemilihan
pengujian mana yang akan kita pakai. Yang pertama adalah ketersediaan dari jenis bukti. Tadi sekali lagi jenis bukti mulai dari hasil observasi, hasil wawancara, kemudian hasil cek fisik, hasil penghitungan kembali, dan seterusnya. Itu akan kita pertimbangkan jenis audit apa yang kira-kira bisa tersedia pada saat kita melaksanakan proses pemeriksaan. Yang kedua adalah biaya yang secara relatif akan muncul dari masing-masing jenis tes atau jenis pengujian ini. Katakan dua atau lebih dari dua prosedur audit tersedia dan jenis pengujiannya juga bisa kita laksanakan, tentu akan lebih tepat kalau kita memilih biaya yang lebih rendah. Dengan catatan kalau sekali lagi tujuan auditnya bisa tercapai. Yang ketiga adalah efektivitas dari internal control dan juga bagaimana inherent risk dari akun atau siklus yang sudah kita lihat ya. Semakin tinggi atau semakin bagus pengendalian internal dilakukan, mungkin pengujiannya bisa kita kurangi. Tetapi semakin buruk efektivitas SPI, tentu pengujiannya akan lebih kita perdalam. Demikian juga dengan risiko pengendalian ini yang berhubungan dengan efektivitas SPI tadi. Kalau inherent risk-nya tinggi, berarti pengujiannya akan kita laksanakan secara lebih mendalam, otomatis testingnya lebih banyak, buktinya lebih banyak juga. Ini penjelasan dari masing-masing tadi ya, untuk ketersediaan jenis bukti, masing-masing jenis atau 4 jenis dari prosedur audit lanjutan tadi hanya akan melibatkan jenis bukti tertentu. Contoh kalau misalnya kita akan melaksanakan substantif tes dengan konfirmasi, tentu akan kita dapatkan hasil konfirmasi. Kalau kita laksanakan pengujian dengan inspeksi atau observasi, juga akan kita dapatkan hanya sebatas hasil inspeksi atau observasi itu. Jadi harus kita desain jenis prosedur audit lanjutan apa yang akan kita gunakan untuk mendapatkan bukti apa. Yang kedua adalah biaya yang tadi juga sudah kita bicarakan bahwa kalau memang mahal, ya perlu kita pertimbangkan kembali apakah ada prosedur dengan biaya yang lebih murah. Ini adalah jenis testing yang diurutkan dari biaya yang paling kecil ya. Substantif analytical procedure ini tentu paling murah karena hanya melibatkan mungkin alat hitung atau mungkin komputer saja tanpa perlu biaya yang lain. Kemudian kalau prosedur penilaian risiko, kita bisa dapatkan dengan diskusi atau inquiry kepada manajemen, juga mempelajari SOP yang mereka miliki. Next adalah pengujian pengendalian atau test of control, substantive test of transaction, dan terakhir adalah test of detail balance. Nah, mungkin test of detail balance ini cukup mahal karena misalnya ada saldo aset tetap baik dari inventory maupun ada saldo aset baik dari aset lancar seperti inventory maupun aset tetap. Kemudian kalau kita ingin melaksanakan pengujian fisik sebagai cara untuk memastikan saldo akhir, bisa jadi posisi aset tetapnya tidak di kantor yang kita audit atau berada di kantor cabang atau berada di kota lain, bahkan mungkin di negara lain, dan ini membutuhkan biaya yang mahal untuk mendatangi aset tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran ke-12.3. Di sini kita akan mencoba memahami konsep bauran bukti dan bagaimana bauran bukti ini bisa divariasikan auditor dalam situasi yang berbeda. Bauran bukti atau evidence mix ini adalah pilihan jenis pengujian yang akan digunakan, dan ini menggambarkan seberapa luas pengujian yang dilaksanakan auditor ini, kemudian variasinya bagaimana, serta efektivitas pengendalian internal dan inherent risk apa yang bisa kita nilai dengan bauran bukti ini. Nah, bauran bukti ini juga akan digunakan oleh auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengujian yang tujuannya tadi akan kita dapatkan atau kita peroleh bukti yang cukup dan tepat dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam menanggapi risiko yang telah kita identifikasi dalam proses risk assessment. Contoh dari bauran bukti seperti ini, ada 4 prosedur lanjutan atau 4 pengujian yang kita laksanakan, yaitu test of control,
STOT, kemudian Substantive Analytical Procedure, dan Test of Detail Balance. Misalnya untuk yang audit pertama atau akun pertama, kita memerlukan test of control dengan jumlah yang sangat ekstensif atau banyak. Berarti untuk audit yang pertama ini, fokus prosedur untuk bauran buktinya akan kita dapatkan paling banyak dari pengujian pengendalian. Untuk substantif testnya small atau sedikit, untuk analytical prosedurnya juga ekstensif atau banyak, dan kemudian test of detail balance-nya adalah sedikit. Kemudian untuk audit kedua, test of control-nya medium atau sedang, kemudian substantif testnya juga sedang, substantif analytical prosedurnya ekstensif, dan test of detail balance-nya medium. Nah, kapan kita menggunakan? Sekali lagi ini akan kita sesuaikan dengan hasil risk assessment yang telah kita laksanakan dan tipe atau nature akun bagaimana yang akan dipahami oleh auditor sehingga dia memilih barang bukti yang mana. Setelah kita memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah prosedur audit tadi, langkah berikutnya adalah auditor harus mendesain audit program atau menyusun program audit. Jadi urutannya adalah risk assessment, penilaian risiko, kemudian kita menentukan tujuan audit apa, serta prosedur audit apa yang telah kita buat untuk masing-masing risk assessment tadi, sebagai respon terhadap adanya risiko tadi, dan kemudian kita akan menyusun kumpulan dari prosedur-prosedur audit yang ini akan menjadi sebuah program audit atau program pemeriksaan. Di sini jelaskan bahwa prosedur audit khusus untuk setiap jenis pengujian harus dirancang dan digabungkan untuk membentuk program audit. Artinya kita akan memiliki prosedur audit yang ditujukan misalnya bagi masing-masing akun atau bagi masing-masing siklus transaksi, dan kemudian prosedur-prosedur tersebut akan digabung sehingga terbentuk sebuah program audit yang utuh. Kemudian setiap siklus transaksi yang mungkin sangat signifikan atau sangat besar, atau mungkin memang secara porsi dia memberikan nilai yang cukup signifikan dalam sebuah laporan keuangan, bisa kita buatkan program audit terpisah atau sub program audit yang nanti akan, sebenarnya ini menjadi bagian dari program audit utama, tetapi ada perhatian yang lebih terhadap transaksi-transaksi atau siklus-siklus transaksi yang ada di sana sehingga perhatian auditor akan lebih tepat. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa selain prosedur penilaian risiko, program audit ini akan dirancang pada 3 bagian tambahan. Yang pertama adalah test of control atau pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang kedua adalah prosedur analitis, dan yang ketiga adalah test of detail balance atau tes rincian saldo. Desain program audit ini perlu dilaksanakan karena ada beberapa alasan atau kondisi ini ya. Yang pertama adalah standar audit sudah mengharuskan auditor untuk menyusun dan menggunakan program audit tertulis. Artinya memang program audit harus tertuang dalam sebuah dokumen yang tertulis, tidak dalam pemikiran atau ide saja gitu. Misalnya kalau auditor ditanya, mana program auditnya, tidak boleh kita jawab, sudah ada di pemikiran saya atau saya sudah hafal dan seterusnya, tetapi memang ada dokumen pendukung yang menggambarkan program audit tersebut secara tertulis. Yang kedua, kadangkala beberapa lembaga audit atau kantor audit memiliki perangkat lunak dalam manajemen-manajemen untuk perikatan atau penugasan mereka, sehingga ini akan membantu auditor untuk memilih atau menetapkan prosedur audit mana yang sesuai dengan satu siklus atau satu transaksi tertentu. Jadi dengan adanya software ini atau perangkat lunak, alat bantu untuk prosedur audit ini, auditor akan lebih mudah untuk menyusun sebuah program audit. Dan yang ketiga, program audit ini atau prosedur audit ini bukanlah sesuatu yang mutlak, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti dalam perjalanan audit, namun dia bisa direvisi, ditambahkan atau dihapuskan memang jika memang diperlukan oleh auditor.
Artinya program audit ini bisa bergerak sepanjang audit dilaksanakan. Ini adalah metodologi yang digunakan dalam merancang atau menyusun pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Jadi pertama dimulai dengan pemahaman atas internal control, kemudian menilai control risk atau risiko pengendalian, kemudian kita akan menetapkan tingkat pengujian atas pengendalian tersebut, apakah tadi ya low, medium, high, atau small, medium, dan ekstensif. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui tingkat pengujian tadi, kita akan membuat desain pengendalian. Nah, desain pengendalian ini akan melibatkan juga pengujian substantif atas transaksi dengan mempertimbangkan 4 kriteria bukti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya ya, yaitu prosedur mana yang akan kita gunakan, berapa sampel yang akan kita ambil, item mana dari sampel tersebut yang akan dipilih, dan juga kapan kita akan melaksanakan prosedur audit tersebut. Selanjutnya untuk ini masih mengulang ya, 4 langkah untuk substantif tes yang sudah ada sebelumnya ini. Dicontohkan di sini adalah tes detail saldo atau test of detail balance, misalnya untuk akun piutang. Di sini juga mirip dengan prosedur sebelumnya ya. Ada beberapa langkah atau beberapa tahap yang tergambar pada slide ini, dimulai dari identifikasi risiko yang signifikan untuk akun piutang, kemudian menetapkan perform materiality untuk piutang tersebut, yang juga sudah kita simulasikan kemarin ya. Misalnya perform materiality-nya ditetapkan sekian rupiah atau sekian persen. Next adalah menilai control risk untuk siklus penjualan dan pengumpulan atau sales and collection cycle. Ini sebagai siklus yang menaungi atau di sana terdapat akun piutang, kemudian merancang test of control atau pengujian pengendalian, dan tes substantif untuk sales and collection cycle. Langkah berikutnya adalah merancang dan melakukan substantif analytical procedure untuk saldo akun piutang. Dan terakhir akan dijalankan sebuah prosedur test of detail balance, serta untuk mengungkapkan tujuan audit terkait saldo. Jadi nanti presentation and disclosure atau pengungkapan dan penyajian terkait saldo piutang ini akan dilihat, dan sekali lagi juga akan melibatkan 4 keputusan, yaitu prosedur mana yang akan dipilih hingga kapan dilaksanakan. Ini juga contoh-contoh lain atau gambaran lain yang akan memberikan pemahaman kepada kita, yang ini bisa kita tetapkan pada akun apapun ya. Sebelah kiri tadi sudah sama dengan slide sebelumnya. Nah, di sebelah kanan ditambahkan di sini ada penerapan tujuan audit terkait saldo, kemudian penyusunan materialitas kinerja, di bawahnya ada perancangan prosedur analitis, penyusunan risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk, identifikasi risiko, identifikasi inherent risk, dan pengujian-pengujian yang dilaksanakan. Jadi alurnya dimulai dari kiri atas, yaitu menetapkan tujuan audit, dan seterusnya sampai ke yang kanan ini, dan terakhir akan juga diterapkan prosedur audit terkait test of detail balance. Pada tujuan pembelajaran 12.5 ini, kita akan membandingkan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo akhir, dan termasuk di dalamnya adalah penyajian dan pengungkapan dari masing-masing akun atau siklus transaksi. Test of detail balance harus dirancang untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Artinya, test of detail balance ini memang harapan akhirnya auditor bisa meyakini bahwa saldo yang disajikan oleh manajemen itu sudah tepat atau sudah benar. Kemudian jangkauan pengujian, khususnya untuk test of detail balance ini dapat dikurangi ketika tujuan audit
terkait transaksi dan termasuk akun ya, telah dipenuhi dengan pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Artinya, test of detail balance misalnya di awal kita rencanakan akan dilaksanakan secara ekstensif ya atau secara banyak. Namun pada perjalanannya, prosedur test of control dan substantif test atas transaksi sudah dijalankan auditor dengan cukup bagus dan bisa untuk menjawab tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya, maka test of detail balance-nya bisa dikurangi. Sekali lagi bisa dikurangi saat tujuan auditnya sudah bisa dipenuhi dengan pengujian-pengujian yang lain. Namun demikian, meskipun semua tujuan audit terkait transaksi ini sudah dipenuhi dengan test of control maupun substantive test of transaction, auditor tetap harus menggunakan atau tetap mengandalkan test of detail balance ini karena ada beberapa saldo yang harus diuji yang di sini digambarkan antara lain adalah nilai yang dapat direalisasikan atau net realizable value, kemudian hak dan kewajiban, right and obligation, dan kemudian adalah pengujian dan pengungkapan khususnya dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu presentation and disclosure-nya. Artinya teman-teman, ketika kita sudah melaksanakan test of control dan substantive test of transaction, tidak bisa serta-merta kita meninggalkan atau melupakan test of detail balance, terutama untuk penetapan 3 tujuan audit yang ada di sini, yaitu nilai yang dapat direalisasikan, hak dan kewajiban, serta presentation and disclosure. Tetap harus diuji menggunakan test of detail balance. Selanjutnya di tujuan ke-6, kita akan mempelajari istilah-istilah yang terkait dengan bukti audit yang utama. Term atau istilah yang terkait dengan bukti audit kunci atau bukti audit utama ini antara lain adalah tahapan dari proses audit, kemudian adalah tujuan audit, jenis pengujian, keputusan bukti, dan juga jenis bukti. Contohnya di sini ada masing-masing tahapan pemeriksaan atau tahapan audit. Ada 4 fase, fase 1, 2, 3, dan 4. Kemudian digambarkan di sini tipe tes atau tipe pengujian apa yang perlu dilaksanakan untuk tahapan tersebut. Selanjutnya adalah keputusan audit apa yang akan melibatkan bukti dan juga bukti audit apa yang akan diambil atau diperoleh untuk tahapan tersebut. Pada tahapan yang pertama, yaitu tahap perencanaan audit, belum dilaksanakan proses audit di sini, jadi belum ada audit objektif. Tipe tes yang paling tepat atau sangat diperlukan pada tahap perencanaan adalah risk assessment atau penilaian risiko. Dari penilaian risiko ini kita akan memahami prosedur audit untuk memahami klien, khususnya dari proses bisnis dan juga lingkungan industri klien. Kemudian kita perlu memahami internal control atau pengendalian intern dan juga melaksanakan analytical prosedur tahap perencanaan ya, membandingkan dengan industri sejenis atau tren laporan keuangan secara historis. Yang kemudian ketiga adalah keputusan mengenai masalah buktinya. Dari 4 keputusan itu yang sangat berpengaruh pada tahapan perencanaan adalah prosedur audit yang dipakai, apa, dan kemudian kapan akan dilaksanakan. Selanjutnya, bukti audit yang akan diperoleh adalah hasil inspeksi, kemudian hasil permintaan keterangan kepada klien, dan juga hasil prosedur analitis tahap perencanaan. Pada tahapan kedua atau fase kedua, yaitu pelaksanaan audit, khususnya pada test of control atau pelaksanaan test of control dan substantive test of transaction. Di sini sudah mulai kita lihat adanya asersi-asersi yang akan diuji. Karena asersi tersebut menggambarkan tujuan audit terkait dengan transaksi maupun tentang terkait siklus, dari mulai occurrence, completeness, dan seterusnya sampai dengan ke presentation. Jadi seluruh asersi sudah mulai kita uji pada tahapan kedua ini. Prosedur audit yang dilaksanakan terutama untuk mendapatkan atau memahami test of control ya.
Berarti kita akan melaksanakan pengujian pengendalian cukup banyak di sini, termasuk melaksanakan substantive test of transaction. Dan evidence decision-nya baik dari test of control maupun STOT akan melibatkan 4 keputusan, dari mulai audit prosedur apa yang digunakan, berapa ukuran sampel, item mana dari populasi yang akan dipilih sebagai sampel, dan kapan akan melaksanakan prosedur audit. Tipe dari buktinya juga semakin banyak ya, hasil inspeksi, hasil observasi, kemudian hasil permintaan keterangan kepada klien, hasil reperformance, dan juga hasil dari rekalkulasi yang dilaksanakan oleh auditor. Pada tahapan keempat, yaitu melaksanakan atau menyelesaikan audit, maka pada tahapan ini tujuan audit utama yang akan dicapai adalah penyajian dan pengungkapan baik pada level transaksi maupun pada level saldo. Di sini ada tipe dari pengujian yaitu substantive test of transaction, test of detail balance, dan juga analytical procedure pada tahap pelaporan. Di sana juga sudah ada keputusan terkait bukti. Kalau pada substantive test of transaction dan test of detail balance ini ada 4, dengan tipe bukti dari hasil analytical procedure, hasil inspeksi, dan juga hasil permintaan kepada klien. Sementara kalau di analytical procedure dalam rangka pelaporan atau dalam rangka reporting, di sini tidak ada audit objektif dan tidak ada bukti yang diperlukan, karena memang tujuannya bukan pengujian terhadap akun. Untuk audit evidence decision, di sini yang terlibat ada 2, yaitu prosedur audit apa yang dipakai dan kapan akan dilaksanakan. Dan ringkasan dari proses audit juga nampak di sini, dari tahap 1, 2, 3, dan 4, perencanaan dan perancangan pendekatan audit pada tahap 1, melaksanakan test of control dan substantive test transaction pada tahap 2, kemudian melakukan prosedur analitis substantif dan pengujian rincian saldo pada tahap 3, serta pada tahap 4 adalah penyelesaian audit sekaligus menerbitkan laporan audit. Ini pada tahap ini seharusnya yang tertulis adalah tahap 3 dan 4 berarti ya. Kita lihat di sini contoh dari penggambaran suatu jadwal audit yang dilaksanakan oleh sebuah kantor audit ya. Di sana ditulis misalnya untuk tahap perencanaan audit dilaksanakan maksimal atau dilaksanakan mulai tanggal, ini tidak ada keterangan. Kita asumsikan saja ini dilaksanakan mulai tanggal gitu ya. Dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus 2019. Kemudian akan berlanjut dia pada 1 bulan berikutnya dia akan melaksanakan fase 2 yaitu test of control dan substantive test untuk 9 bulan awal. Jadi dari bulan Januari sampai bulan September itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 September ini. Pengujian pengendaliannya selama 9 bulan. Dan kemudian pada fase 3, di sini dilaksanakan untuk auditornya diminta melaksanakan konfirmasi piutang, sekaligus melaksanakan pengujian fisik atas inventory, dilaksanakan pada mulai akhir Oktober, dan seterusnya, dan nanti pada akhir tahun dilaksanakan cut-off test. Pada akhir tahun ini juga akan diperoleh saldo akhir, sehingga auditor diminta untuk merequest berbagai macam jenis konfirmasi sesuai dengan akun yang terkait. Kemudian pada tanggal 7 Januari tahun berikutnya, auditi melaksanakan tutup buku, dan auditor akan melaksanakan hampir seluruh prosedur ya, dari substantif analytical procedure, melengkapi atau melaksanakan test of control dan substantive test, dan juga melaksanakan lebih banyak lagi test of detail balance, karena sekali lagi saldo akhirnya sudah tersedia. Pada tahapan akhir, untuk pengujian presentation and disclosure, maka auditor di sini akan membuat tenggat untuk pemberian audit report setelah melaksanakan
pengakhiran atau penyelesaian audit, termasuk di situ adalah mengumpulkan atau mengakumulasi audit evidence yang final atau bukti-bukti audit yang terakhir, termasuk analytical procedure pada tahap pelaporan. Dan akhirnya pada tanggal 25 Februari, itu adalah jadwal dari audit reportnya diterbitkan oleh kantor akuntan publiknya. Baik, demikian diskusi kita untuk slide ke-12 mengenai masalah prosedur audit. Nanti silakan teman-teman mengirimkan pertanyaan pada Google Classroom maupun pada WhatsApp grup kita. Selamat pagi dan semoga sehat selalu.